Kalau kita bicara silsilah, kebanggaan. Padahal tidak seperti itu tujuannya. Di samping kita ini untuk mempertali silaturahim antar keluarga, dan yang kedua kita menjaga diri kita. Bahwa kita ini orang bangsawan, bukan orang gagah, kok orang bangsa bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangkolan Channel, mari kita simak penjelasan Kiai Haji Raden Panji Thorik Adhikoro. Adakah kaidah untuk mempelajari silsilah dan bagian-bagian dari silsilah tersebut? Ya alhamdulillah, seperti halnya kita tertera di belakang saya ini kan sila Raja-Raja Pamekasan ini. Makanya memang banyak dari keluarga besar kita ini kadang-kadang tidak peduli. Disangka kalau kita bicara silsilah, kebanggaan. Padahal tidak seperti itu tujuannya. Di samping kita ini untuk mempertali silaturahim antar keluarga, dan yang kedua kita menjaga diri kita. Bahwa kita ini orang bangsawan, bukan orang gagah, kok orang bangsa bukan. Bahwa dulu orang-orang tua kita ini paling menjaga etika, paling menjaga akhlak budi pekerti. Jadi kalau kita ini mau berbicara yang tidak-tidak, kita mengalami tentang kita. Dan juga perlu diketahui bahwa tentang masalah silsilah misalnya, alhamdulillah Pamekasan ini punya yang mana terkenal dengan Raden Temenggung Aryo Muhammad Zainal Fatah. Dia juga seorang bupati, budayawan, dan dia seorang ulama, dan dia itu luar biasa dalam tulis cerita keraton-keraton Nusantara, Pamekasan hubungannya, Madura hubungannya, apalagi silsilah. Dan sekarang dia itu kan di semua manuskrip yang ada dia simpulkan, dan bahkan orang-orang Madura yang ingin menciptakan buku atau dia itu ingin membuat buku tentang masalah Madura di bidang masyarakat alam, pasti daftar pustakanya pertama Zainal Fatah, Bupati Pamekasan. Jadi silsilah seperti ini yang kebetulan saya lestarikan ini mulai dari hubungan raja-raja ini. Jadi ini silsilah yang memang kita buatkan untuk juga generasi anak kita. Kadang-kadang orang begitu nyampe sini bingung ini apa itu, ada garis-garis seperti ini. Yang kebetulan pada waktu itu karena yang ahlinya buat seperti ini, itu saya hubungi untuk menciptakan seperti ini. Karena beliau pinter IT, jadi sementara saya ini gaptek, gagap teknologi pun tentara caca. Ya mungkin seperti itu sangat bermanfaat kalau kita bicara silsilah. Nah, kalau masalah sejarah tentang keraton juga ada Raden Soli Budi Hartono itu pinter. Usul keagamaan tapi sebagainya ada Mas Ayi dan Solo. Cuman masalah silsilah saya pertahankan. Jadi keturunan siapa bukan suatu kebanggaan, tidak. Biar kita menjaga diri kita membuat yang enak, yang tidak yang tidak pantas kita malu sendiri. Itu yang kita jaga manfaat dalam kita buat itu. Mungkin seperti itu kita berbicara tentang silsilah itu. Untuk ada Pak, ada bagian-bagian dari silsilah itu apa? Ada bagian kayak tentang masalah itu kan ada yang dikenal, misalnya orang kadang-kadang ngaku-ngaku saya ini keturunan raja ini, saya ini keturunan raja. Begitu ketemu dengan saya, sampai keturunan dari mana raja ini? Coba sebutkan dari sampeyan, jangan sampai 7, 5 saja ke atas dia ada hafal 5 dari katanya dan katanya. Makanya kita buat silsilah seperti ini biar ada yang faham betul tentang silsilah, biar orang itu tidak ngaku-ngaku. Bahkan istilah Madura kanjengan yang masih belum jelas, dia mengaku bahwa dulu Semotepak Lengger ini itu mbah saya, otomatis mbah saya itu keturunan raja. Padahal tidak, sampai sekarang dia ngaku-ngaku keturunan raja. Padahal pun embal jadi juru konces aja. Dia mengaku, karena kalau bukan keturunan raja, tidak mungkin dia dipercaya
untuk nungguin lager keraton, katanya. Nah, sekarang dia itu ngaku-ngaku keturunan raja, tapi tetangga setempat paham betul. Dia mau kadang-kadang memanfaatkan hal yang seperti itu. Dia datang ke sini memberikan silsilah ke saya. Sampean dari mana yang sini? Bingung dia itu. Kalau silsilah ini benar, terus sampean sendiri dari mana? Ya, itu kata sampean dikatakan bahwa dia keturunan Marduk misalnya, yang ditolak. Gitu. Makanya manfaatnya kita buat silsilah yang benar itu, yaitu makanya kita buatkan biar generasi kita, cucu kita itu juga paham betul tentang itu. Tidak ada yang banyak yang berbuat seperti itu. Cuman begitu ketemu dengan kita, dia turun dengan sendiri. Untuk Kanjeng Zainal Fatah ini, Pak, apa betul beliau penulis silsilah Cakraningrat Madura yang validitasnya itu diakui oleh seluruh masyarakat Madura? Iya. Kalau menurut pribadi saya, beliau itu ibaratkan dia itu budayawan, sastrawan, dan dia itu orang ahli. Jadi tidak main. Jadi semua referensi manuskrip yang ada itu, entah itu dia berbahasa Anacaraka, Pegah Faham itu, bahasa Belanda dan sebagainya. Karena dia itu seorang tokoh, seorang bupati, dan bupati yang paling disegani di Pamekasan itu Wak Zainal Fatah. Dan kata yang tadi itu, cerita tanpa ditulis akan hilang dengan sendirinya. Tapi beliau enggak, dan berani beliau itu membuat buku untuk disebarkan kepada orang luas. Lain kadang-kadang orang itu punya manuskrip untuk dirinya sendiri, sehingga mau dimunculkan tidak mau karena takut dia itu berbeda dengan manuskrip yang lain. Tapi namanya juga manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan dikit dan sebagainya. Tidak ada. Kita ingin mencari kiai yang sempurna misalnya, yang tidak pernah salah sampai mati, tidak mau. Sama halnya dengan saya ingin cari istri yang soleha, yang tunduk pada saya, yang patuh pada saya dan sebagainya. Sampai mati saya ini tidak punya istri. Sama dengan seorang perempuan ingin cari suami yang jadi pendamping hidup, yang membina, yang tidak pernah marah-marah sama istrinya, yang ingin sempurna sampai mati tak. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Sama dengan Pak Zainal Fatah ini, dia itu bupati tiga zaman ya. 3 zaman itu Pak Zainal itu. Seandainya di Sumeneb dia itu Sultan Abdurrahman yang mana menguasai 17 wasasi. Jadi referensinya dari semua pengarang-pengarang buku atau pencipta buku sejarah itu mungkin 90% Pak Zainal Fatah itu mungkin kebenarannya di sana. Kalau salah ya pasti salah, pasti ada lah titik salah. Nggak ada orang yang sempurna. Gitu. Pertanyaan terakhir, asal usul nama Pamekasan itu gimana? Iya, Pamekasan itu sebenarnya berasal dari kata pamelingan. Kayak tadi itu pamelingan. Jadi pamelingan ini kembali lagi berarti ini Aryo Minggu itu karena sudah sepuh tidak punya anak, dia eling ingat kepada Tuhannya. Bahkan dia ada yang bilang eling itu bukan cuma ingat, tapi matik cek dia bersendiri. Sehingga dia itu punya anak. Setelah itu diganti dengan Nyai Banu, diganti lagi dengan putranya yang bernama Bonorogo atau Nugroho, lalu diganti lagi dengan Panembahan Ronggo Sekuati. Itulah yang menciptakan nama Pamekasan dengan istilah Baturana Mekas Jenah Paksa Jeneng Tindi. Dia sudah tidak mau artinya tergantung kepada kerajaan-kerajaan yang besar. Kalau dulu itu kan adipati semua, karena memang cabangnya daripada Majapahit. Tapi Ronggo Sekuati Mekas Jenah Paksa Jeneng Tindi, saya harus berdiri sendiri di kaki saya sendiri. Sehingga terjadilah, dirubahlah Pamelingan menjadi Pamekasan. Karena ada orang yang bilang Pamekasan itu sebenarnya Abekasan
Joko laku, apa dia saya ngucap diri Joko tu dia boleh sejak diri kayak resap gitu. Amakasan, enggak yang maskutu Amakasan itu yang menciptakan itu adalah Panembahan Ronggo. Dan juga perlu diketahui Pamekasan itu keratonnya itu ada 3 terah. Jadi keluarga keraton Pamekasan itu ada 3 terah yang benar. Pertama, terah Panembahan Ronggo Sukowati yang jadulnya kepada Aryo Mingo. Jadi turun kepada Pangeran Purboyo, turun kepada Adikoro I, turun kepada Adikoro II gitu. Setelah itu yang menggantikan Adikoro III, Gung Sepo Cokro Adiningrat alias Alsari Cakra Adiningrat. Ada terah lagi. Kalau Cakra Adiningrat itu turun ke RP Adikara, turun kepada ulama besar Pamekasan Kiai Haji RP Cokro Atmojo, turun kepada Kiai Haji Raden Panji Atmojo Adikoro, turun kepada Kiai Haji Raden Panji Ahmad Sya'rani Cokro Sudarso, dan turun kepada yang pegang tongkat ini ya, yaitu HRPM Torik Sya'rani Atmojo Adikoro, saya sendiri ini. Jadi saya ini kalau dari Ronggo Sukowati terah yang ke-11. Ada terah yang satu lagi untuk Pamekasan, terahnya Pangeran Sukra yang lurus kepada Aryo Minaksenoyo Jumbringin Korupuh. Itu terah Pamekasan pada waktu Mataram perang Puputan selesai, Pamekasan sudah kalah semua dari Mataram. Maka untuk dijadikan Raja Pamekasan itu bukan keturunan Ronggo Sukowati, ini perlu diingat. Jadi oleh Mataram itu diambillah raja yang keturunan Pupuh diletakkan di Pamekasan yang bernama Pangeran Magetsare. Nah, jadi begitu Purboyo Puputan selesai, diambillah raja, yaitu namanya Pangeran Magetsare. Putranya Pangeran Mertosare. Mertosare nikah, dia jadi adipati di Madegen Sampang. Beliau adalah putra dari Pangeran Sukra. Pangeran Sukra ini yang punya anak Ratu Ibu Sepo. Ratu Ibu Sepo seteretan bersama Mertosari ada di Madegen, punya anak Pangeran Guru, kawin ya dengan Ratu Ibu Sepo, maka lahirlah Cakraningrat I yang beristri Syarifah Ambani Ratu Ibu Air Mata. Itu jadi Pangeran Sukra itu menurunkan Mertosari, menurunkan Pangeran Wirosari, Magetsare yang menggantikan. Setelah itu menurunkan Wirosari, menurunkan Pangeran Purwonegoro, melahirkan Raden Sudiro Baskaran atau Adikoro III, melahirkan Gung Sepo, Cakra Adiningrat, RP Adikara, Kiai Haji Cokro Atmojo Adikoro, Sya'rani Purik Satroni. Itu terah yang kedua. Terah yang ketiga adalah Panembahan Mangku Adiningrat, yang dia saudaranya Sultan Gadiru. Mangku Adiningrat, putranya beliau itu putranya Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Bangkalan. Jadi pada waktu zaman Belanda VOC itu menghancurkan Keraton Pamekasan yang dipimpin oleh Raden Temenggung Aryo Cokro Adiningrat I alias Gung Sepo alias Alsari pada sekitar tahun 1750-50-an atau 53 sampai dia itu tahun 1800 sangat lama beliau itu. Maka dihancurlah Keraton Pamekasan yang sekarang ada di Kresiden, dihancurkan semua oleh Belanda. Untuk apa? Biar rakyat Pamekasan tidak ingat-ingat lagi kepada rajanya dan keratonnya. Maka dibentuklah keraton baru yang sekarang ditempati pendopo bupati yang sekarang ini dalam kabupaten itu dibentuklah, dan rajanya bukan orang Pamekasan tapi terah dari Bangkalan yang bernama Panembahan Mangku Adiningrat yang punya istri 37 dan putranya 84. 4 dari keturunan ini turun ke saya. Ini yang mereka juga Zainal Fattah, Muhammad Nur, juga termasuk sekretarisnya ini Agus Sulu, Habib Sulu juga keturunan Panembahan ini jadi anaknya 84. Ya anaknya masih berapa? Masih 5. Jadi terah Pamekasan itu raja itu ada 3. Pertama terah Panembahan Ronggo Sukowati, jadulnya Aryo Mingo, terah Pangeran Sukra, jadulnya Aryo Minaksenoyo, dan terah Panembahan Mangku Adiningrat, dia jadulnya Cakraningrat. Itulah
untuk makan. Makanya saya membentuk bukan Yayasan Ronggo Sukowati, bukan Yayasan Penembahan Mangku Hadiningrat, bukan Yayasan Aryo Indonesia atau Pengenalan Zuhra, tapi saya membentuk FSK 2P, Forum Silaturahim Keluarga Keraton Pamekasan. Yang kebetulan ketuanya saya. Beliau ini sekretarisnya Pak Sony dan bendaharanya ini Mas Rosi. Itulah sekilas tentang Pamekasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, Ustaz. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Raden Panji Thorik Adhikoro atas waktunya, sehingga apa yang disampaikan beliau ini akan tetap tersampaikan kepada generasi yang sekarang sampai generasi berikutnya, sehingga menjadi sumber referensi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Akhir kata, saya akhiri. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup.